Ya, hai teman-teman semua. Oke, kembali lagi dengan aku Dani. Background aku adalah seorang IT dan kebetulan saat ini aku sedang ingin mendalami di dunia job application enthusiast. Dan dimana di sini mungkin di video ini dan selanjutnya dan video sebelumnya, di sini aku akan membahas tentang persiapan sampai hingga diterima di sebuah pekerjaan. Dan video ini sifatnya adalah sharing, jadi mungkin bagi teman-teman yang merasa kurang pas, kurang tepat, ataupun ingin menambahi, silahkan langsung diisikan di kolom komentar. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang motivasi dalam bekerja setelah diterima di suatu pekerjaan. Oke, jadi buat teman-teman yang baru diterima bekerja dan masih mengikuti masa probation atau masa training dalam bekerja, mungkin video ini sedikit banyak bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi tips tentang bagaimana cara menumbuhkan sebuah motivasi bekerja di tempat bekerja teman-teman semua, terutama bagi yang baru lulus fresh graduate dan mungkin yang bagi lulus juga dari SMA maupun SMK seperti itu ya. Jadi tetap semangat. Oke, jadi yang pertama kali yang harus kalian siapkan adalah tetapkan sebuah tujuan mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Kenapa? Karena di sini setidaknya kalian akan ada sebuah proses maupun fase, ada step by step, ada sebuah plan yang sudah kalian bentuk. Oke, kenapa? Ya seperti ini. Contoh, ketika kalian bekerja, mungkin kalian akan memiliki sebuah tujuan. Tidak mungkin kerja tujuannya hanya untuk mencari uang saja seperti itu kan. Tapi di sini tentu kalian harus menyiapkan sebuah planning yang lebih bagus lagi. Nah, planning itu seperti apa? Seperti contoh, kalian siapkan sebuah planning jangka pendek. Pada jangka pendek itu kalian bisa membuat planning mulai dari planning harian, planning bulanan hingga planning tahunan seperti itu. Oke. Dan ini umumnya kalian bisa membuat ini seperti apa ya? Seperti menyalin dari ketika kalian melakukan interview dulu. Nah, jadi ketika interview, terkadang HR akan memberikan sebuah pertanyaan. Tolong tuliskan rencana Anda dalam jangka waktu 1 tahun hingga 5 tahun ke depan. Kan kurang lebih seperti itu. Nah, justru ketika kalian sudah diterima di pekerjaan itu, maka kalian harus mulai merealisasikan dari planning-planning yang sudah kalian bentuk seperti itu. Nah, oke. Planning itu yang pertama kalian bisa menetapkan dulu untuk planning dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Katakanlah oke, dalam 1 tahun ke depan saya akan mulai berusaha merapikan pengkabelan, contoh untuk yang IT supporting ya. Nah, yang IT supporting setelah keterima dalam bekerja, terus melihat lingkungan kerjanya, katakanlah kabelnya masih banyak yang semrawut. Nah, seperti itu, maka buat sebuah planningnya yang jangka 1 tahun, mungkin katakanlah merapikan kabel. Setelah itu juga mulai mendata terhadap IP address-nya, mulai mendata untuk penggunaan internetnya. Setelah itu mulai mengatur internetnya yang digunakan seperti itu, mulai mengatur atau memanajemen bandwidth dari hal yang tidak diperlukan karena mungkin wirelessnya bocor dan mungkin digunakan secara bebas oleh orang-orang secara umum, akhirnya tidak terkendali, padahal itu digunakan harusnya untuk keperluan bekerja. Nah, itu sebagai contoh ya. Jadi dalam 1 tahun itu bentuk planningnya. Nah, lalu nanti dikerucutkan lagi, dikerucutkan dalam bentuk apa ini? Bulanan, kataan seperti itu. Dikerucutkan dalam bulanan, lalu dalam harian. Nah, dalam bulanannya berarti apa dulu? Mungkin dalam 1-2 bulan ke depan saya akan memulainya dari awal dulu, yaitu merapikan kabel dengan apa? Dengan merapikan dengan menggunakan kabel DAC, atau mungkin dengan menggunakan cara-cara yang lain seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya terlihat lebih rapi, enak dipandang, dan ketika ada tamu maupun ada audit juga akan menambah nilai daripada kinerja kalian. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi tetapkan sebuah tujuan dari jangka pendek dulu sampai ke jangka panjang, atau mungkin kalian juga bisa dibuatnya terbalik. Jadi
jangka panjang dulu, baru jangka pendek, supaya kalian bisa merincikan seperti itu. Itu juga tidak apa-apa. Oke, lalu menuju ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya adalah mengenali pribadimu dengan pribadi perusahaan. Nah, ini seperti mungkin yang ada di video sebelumnya yang saya bahas, bahwa kamu memiliki pribadi dan perusahaan itu juga memiliki sebuah pribadi. Pribadinya apa? Yaitu adalah budaya bekerja. Seperti itu. Jadi pahami di sini bahwa contoh jika kamu pribadinya adalah pribadi orang yang antusias, setelah itu juga orang yang ideologis dan sebagainya. Nah, maka pahami di perusahaanmu karakternya bagaimana. Nah, karakter ini bisa ditunjang dengan apa saja, dengan orang-orangnya nanti bagaimana dan sebagainya. Nah, karena mungkin ada kemungkinan bahwa karena kamu berpindah dari budaya sebelumnya ke budaya sekarang, atau mungkin budaya yang dulu kamu lakukan ketika masa sekolah, kuliah seperti itu, tiba-tiba masuk ke dunia pekerjaan, tentu berbeda. Kalau mungkin budaya yang dulu waktu kuliah dan sekolah kalian masih bisa kumpul kongko bareng teman-teman, nah ketika bekerja sudah tidak bisa. Ketika dulu budayanya kuliah ataupun mungkin sekolah, itu kalian bisa dengan bebas untuk bebas untuk nongkrong, bebas untuk ini, terutama tata bahasa kalian ngobrolnya informal. Nah, di budaya kerja tentu harus berbicara secara formal seperti itu. Oke. Lalu di poin selanjutnya adalah kalian harus berusaha untuk membangun sebuah hubungan yang baik dengan rekan kerja kalian, atau membangun sebuah relasi seperti itu. Oke, membangun hubungan yang baik di sini selain daripada tadi modalnya adalah komunikasi. Nah, setelah itu kalian juga harus ada tata krama juga, terutama bagi karyawan yang lebih tua seperti itu, atau mungkin kepada posisi yang jabatannya lebih tinggi. Nah, harus selalu menjaga nama baik, harus selalu bersifat profesional, dan harus patuh terhadap peraturan yang ada. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu tadi 3 poin awal. Lalu di poin selanjutnya adalah teruslah belajar dan berkembang. Oke, terus belajar dan berkembang untuk mencari ilmu-ilmu baru yang ada di perusahaan maupun di luar perusahaan seperti itu. Nah, maksud saya adalah ketika di perusahaan tersebut, tentu perusahaan itu memiliki sebuah budaya kinerja atau hal-hal lain yang kemungkinan di perusahaan lain pun ada kesamaan. Nah, ini bagi kalian yang memang ingin bertujuan ke depan, seandainya ingin meloncat atau mencari sebuah perusahaan lain lagi yang lebih besar atau lebih berkembang lagi daripada perusahaan yang sekarang ini, seperti itu. Nah, dan yang seperti ini biasanya memang ada sih teman-teman kita yang berkarakter seperti itu. Oke. Nah, di sini salah satu contohnya rata-rata kalau di perusahaan manufacturing mereka harus paham 5S ataupun 5M. Nah, selain itu mungkin budaya yang ada di sana itu juga dipengaruhi dengan ISO 9001 atau mutu dan pelayanan kan, seperti itu. Nah, budaya-budaya ini tentunya yang membuat kita bisa bekerja lebih efektif lagi, bisa bekerja lebih efisien dan lebih rapi, lebih bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah kita susun dalam bentuk SOP seperti itu, atau standar operasional prosedur. Nah, oke. Lalu selanjutnya adalah ada poin selanjutnya adalah cobalah untuk mencari keseimbangan antara bekerja dan kehidupan pribadimu. Oke. Di sini dalam artian mencari keseimbangan itu adalah kalian harus mencoba untuk menetralkan keadaan. Kalian harus menjaga atau mungkin menjaga atau menyeimbangkan kebutuhan hidup kalian dengan pekerjaan kalian. Nah, seperti contoh nih, kalian juga butuh istirahat, itu pasti. Selain itu kalian butuh bersosialisasi kepada teman-teman kalian, kepada masyarakat seperti itu, ataupun mungkin kalian juga butuh meluangkan waktu untuk hobi kalian. Nah, itu adalah cara untuk menyeimbangkan diri kalian. Nah, sebagai contohnya seperti saya pagi hingga menjelang petang saya bekerja di salah satu perusahaan.
Nah, cara saya untuk menyeimbangkan untuk diri saya supaya supaya lebih seimbang antara antara mental saya dan fisik saya, maka saya membuat sebuah kegiatan, yaitu membuat sebuah channel ini. Nah, di sini adalah bertujuan untuk menyalurkan hobi saya. Memiliki hobi, saya memiliki pengalaman. Nah, itulah yang saya gunakan untuk menjadi penyeimbang diri saya. Selain dari saya berkumpul dengan keluarga dan main bersama teman-teman, seperti itu. Dan mungkin teman-teman semua juga ada cara-cara yang lain, silahkan, ataupun mungkin kalian yang suka dengan dan katakanlah menyeimbangkan dengan cara menonton anime atau mungkin tidur seharian, itu pun juga tidak masalah. Semua itu tergantung dari pribadi masing-masing. Oke, lalu lanjut di poin selanjutnya. Nah, di poin selanjutnya ini mungkin mirip dengan yang poin yang tadi, dengan target jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini adalah saya ajak kalian untuk menetapkan sebuah target, dan ketika target itu tercapai, maka berikan reward kepada diri kalian sendiri. Nah, kenapa? Karena ketika target kalian tercapai, tentu diri kita juga butuh sebuah penghargaan selain penghargaan dari luar. Nah, penghargaan dari luar itu bagaimana? Nah, penghargaan dari luar itu bisa jadi seperti kalian mendapatkan sebuah komisi atas keberhasilan, ataupun mendapat sebuah reward dari atasan dan sebagainya. Nah, tapi di luar daripada itu, kalian juga harus memberikan reward secara pribadi. Seperti contoh, jika saya bisa menyelesaikan sebuah proyek dalam jangka waktu yang ditentukan, katakanlah 3 bulan, maka saya akan maka saya akan jalan-jalan ke suatu tempat, atau saya akan makan-makan enak, atau saya akan tidur seharian penuh tanpa melakukan apapun. Nah, itu adalah salah satu reward. Yang reward itu nantinya akan membuat diri kalian lebih seimbang lagi dan lebih segar lagi untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia kerja selanjutnya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, setelah itu, poin selanjutnya adalah tetap jaga kondisi fisik serta mental kalian. Kenapa? Nah, karena jangan sampai gara-gara kalian suka bekerja, akhirnya mental kalian terganggu, fisik kalian terganggu. Kalian butuh untuk menjaga itu semua. Cara menjaga fisik macam-macam banyak, seperti yang mirip dengan yang poin tadi, menjaga keseimbangan tadi, yaitu ya kalian harus menyesuaikan dengan porsi tidur kalian harus menyesuaikan dengan kegiatan olahraga, seperti itu. Kalian bisa memulai dengan jogging pagi, ataupun mungkin dengan mengikuti yoga, ataupun mungkin nge-gym ketika setelah pulang kerja. Nah, itu adalah salah satu bentuk dalam menjaga kesehatan stamina serta fisik kalian. Nah, lalu untuk menjaga keseimbangan mental kalian bisa melakukan seperti, katakanlah ketika kalian liburan, kalian ingin jalan-jalan, kalian ingin nonton ke bioskop, kalian ingin apapun itu, yang intinya membuat diri kalian merasa fresh kembali. Nah, oke. Lalu dilanjutkan ke poin selanjutnya adalah fokus pada aspek yang bersifat positif. Nah, fokus dalam aspek yang bersifat positif itu adalah seperti ini contohnya. Jadi dalam dunia kerja itu memang banyak hal yang positif maupun negatif. Negatifnya ada seperti contoh, yaitu menghibah. Entah itu menghibah kepada sesama teman maupun kepada atasan. Itu sudah sangat wajar sekali. Ataupun mungkin negatif-negatifnya selain itu apalagi ya, membolos. Mungkin sering membuat sebuah alasan-alasan palsu untuk bisa datang tidak tepat waktu, ataupun mungkin pulang bisa tidak tepat waktu dan sebagainya. Itu adalah contoh negatifnya. Nah, kalian harus tetap fokus terhadap aspek yang positifnya. Positifnya adalah apa? Ketika kalian menemui hal yang tadi itu, segera hindari. Jangan sampai itu meracuni diri kalian dan membuat kalian tidak bersemangat dalam bekerja, seperti itu. Jadi tetaplah berpikir positif.
Nah, ketika kalian mungkin merasa bahwa beban pekerjaan kalian terlalu berat, kalian berpositif saja. Contoh ya, saya mendapatkan pekerjaan ini dan ini, saya rasa berat sekali. Tetap berpikir positif. Positifnya adalah berarti kalian mendapatkan kepercayaan lebih dari atasan kalian. Ketika kalian mendapat kepercayaan lebih, berarti secara tidak langsung ke atasan kalian ini ingin membangun sebuah kedekatan kepada diri kalian. Jadi selalulah berpikir positif seperti itu contohnya. Nah, setelah itu di poin selanjutnya adalah lakukanlah sebuah terobosan walaupun itu terobosan secara kecil. Nah, terobosan itu tidak harus hal yang wah, tidak harus hal yang terlihat terlihat wah seperti itu ya. Jadi terobosan kecil itu banyak. Seperti contoh mungkin sebelumnya dalam penataan sebuah dokumen itu untuk karyawan sebelumnya yaitu adalah ditumpuk di atas meja dan itu terlihat tidak rapi. Nah, kalian buat terobosan kecilnya. Terobosan kecilnya adalah bagaimana kalian bisa yang tadinya dokumen itu numpuk yang sampai tebal, kalian bisa memilih dari dokumen terlama hingga dokumen terbaru, dokumen yang mungkin butuh approval secara mendesak dalam jangka waktu dekat, ataupun mungkin dokumen yang tidak terlalu membutuhkan approval atau bersifat draft. Kalian bisa memisahkan itu kepada kepada folder-folder yang kalian mungkin bisa membelinya ataupun mungkin mengajukan kepada pihak perusahaan untuk ditata atau dirapihkan. Nah, itu sebagai contoh terobosan kecil. Atau mungkin terobosan kecil yang lain, mungkin sebelumnya, katakanlah sebelumnya untuk karyawan sebelumnya yang menduduki di posisi kalian ini tidak begitu rapi dalam mencatat laporan. Nah, kalian bisa merapikannya. Itu adalah salah satu terobosan juga. Yang penting intinya terobosan itu bisa lebih mempermudah dalam kalian bekerja, kerjaan kalian lebih efisien dan optimal. Nah, selain itu juga menguntungkan bagi diri kalian serta perusahaan, seperti itu. Oke, lalu di poin selanjutnya dan poin terakhir adalah jangan tergoda untuk menyerah. Nah, memang semua orang yang bekerja itu akan merasa berat, akan merasa lelah, bahkan terkadang kita juga rindu dengan masa lalu atau rindu dengan kebebasan. Terkadang kita juga ingin sekali liburan dengan waktu yang lama, ingin rebahan, tidak ngapa-ngapain dengan waktu yang sangat lama, intinya ingin bebas. Nah, semua orang juga berpikir seperti itu. Dan tidak munafik, saya pun juga pernah mengalami di posisi seperti itu. Nah, tapi di sini yang pasti tetap jaga keadaan kalian dan jangan pernah menyerah dengan beban seperti itu. Tetap jangan menyerah, syukuri yang ada. Bahwasanya ketika kalian tidak menduduki posisi itu, di belakang itu masih banyak yang mau mengantri untuk menduduki posisi-posisi kalian. Jadi walaupun kalian saat ini dengan posisi kalian yang kurang bagus, tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, tetaplah jalani dulu. Nah, jalani dulu untuk sementara waktu dengan bersabar, dengan telaten, dan dengan selalu belajar untuk meningkatkan nilai value kalian. Di mana nilai value kalian nanti bisa kalian tukarkan dengan hal yang lebih baik. Jika atasan kalian mengetahui, mungkin kalian akan dipromosikan untuk di posisi jabatan yang lebih baik. Atau jika atasan kalian tidak mau mengerti itu, setidaknya kalian bisa mencoba untuk melamar ke pekerjaan lain. Tapi di sini saya tidak begitu menyarankan, kecuali memang kalian merasa bahwa saya layak dan saya harus mendapatkan itu, maka saya harus mencari di tempat lain. Nah, itu sebagai contoh. Dan sebagai penghujung acara, semoga video ini bermanfaat dan jika memang kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sampai terhenti di kalian. Silahkan disebar lagi kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian merasa bahwa video ini bagus, silahkan tekan tombol like. Jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi untuk video saya selanjutnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya pribadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.